Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji UKM PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir SPDI MA, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada MSen 3 Aceh Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2024, Angkatan 2, Kategori 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MSen 3 Aceh Selatan kelas 81 dengan materi adab terhadap orang tua. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Syakira, Arif Andre, Andini, Azam Hanif, Dia Zahra Zain, Elsa Putri Ramadan. Siapa? Meisa sakit. Oke, Meisa sakit ya? Dah lama sakitnya? Sudah berapa hari? 3 Ya. Kita sudah membahas akhlak terpuji. Di antaranya ada sabar. Sabar itu adalah salah satu contoh daripada akhlak terpuji. Apa itu sabar? Kalian tahu, masih ingat? Sabar. Sabar itu adalah mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri dari amarah, dari emosi. Apakah kalian semua sudah tahu apa hukum berbakti kepada kedua orang tua? Sudah? Apa hukumnya? Wajib ya. Bakti kepada orang tua, adab terhadap orang tua merupakan perintah Allah yang memerintahkan. Apakah kalian atau kita semua
semua sudah berbakti kepada kedua orang tua? Yakin? Sudah. Nah, ini kerjakan terus nanti saat proses belajar mengajar berlangsung. Kata yang buruk, kata-kata yang buruk kepada keduanya, seperti kata ya. Perlu kita ingat bahwa bagaimana orang tua kita mendidik kita, menyekolahkan kita, bahkan juga bagaimana ibunda kita melahirkan kita ke dunia ya penuh dengan penderitaan, penuh dengan perjuangan sehingga kita bisa lahir selamat ke alam dunia ini. Lalu diberinya makan kepada kita, dijaganya kita, dipeliharanya kita, disayanginya kita, sehingga alhamdulillah kita ya siswa-siswi Bapak semua ya bisa bersekolah, bisa melanjutkan pendidikan sebagaimana yang kalian rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kemudian yang kedua, bentuk adab kepada kedua orang tua adalah mentaati perintah orang tua. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari sering tuh ayah ataupun bunda kita menyuruh, hai anak, wahai kakak atau adik, tolonglah belikan sebentar ini ke pasar. Nah itu ya silahkan ya kita patuhi perintah ibu bapak kita. Selama perintah itu tidak melanggar syariat dan bukanlah perbuatan maksiat. Kemudian selanjutnya contoh ketiga bentuk adab kita kepada kedua orang tua adalah menjaga perasaan hati kedua orang tua kita. Ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ayat 23. Di situ Allah mengatakan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua. Nah, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Itu nanti kalian tulis di karton, lalu kalian tampilkan ke depan dan juga nanti cari satu video, animasi video yang berkaitan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua. Oke ya, kita bagi saja supaya cepat. Hitungan 1, 2, 1, 2. Siapa yang angka 1 dia masuk kelompok 1. Kalau yang kena angka 2 berarti dia kelompok 2. Kemudian mulai dari sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Oke, bergerak terus. Yang kelompok 1 kelompok 2 sebelah sini ya. Ini boleh didapatkan ini kan. Meja ini didapatkan. Ini meja ini boleh didapatkan. Ada tempel terus. Yang sudah ditulis tadi itu terus. Jangan kemudian digunting dan ditempel. Dibagi juga. Juga ya, makan kalian kerjasamanya yang bagus.
Ada terhadap orang tua. Dengan saya selaku ketua Rizky Mula Pertama. Saya Aditya. Saya Minala Purna. Dan saya Rayhan Masiro. Dari adat terhadap orang tua adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Seorang anak juga mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dilupakan, yakni berbuat baik pada orang tua. Seperti adab kepada orang tua yang telah dijelaskan pada surah Al-Quran di atas dalam Al-Isra ayat 23. Contoh selanjutnya yaitu bersyukur dengan keberadaan kedua orang tua. Rasa syukur yang dimaksud tertera pada surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampaikan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah tempat kembali. Setiap umat muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur atas berkat dari Allah Subhanahu wa taala serta keberadaan orang tua, terutama ibu yang sudah melahirkan, mendidik serta mengasuh sejak kecil. Hal itu termasuk bentuk tanda rasa syukur kepada kedua orang tua untuk menceritakannya selama masa. Marilah sama-sama kita untuk menyaksikan satu video adab pada orang tua. Oke, yang lain juga. Oke, sudah. Nah, silakan ditutup dan buka sesi tanya jawab. Sebelum mengakhiri tentang presentasi kami, kami buka sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan. Silakan yang bertanya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zahwa, berasal dari kelompok 2, ingin bertanya. Kalau misalnya kita terlanjur untuk Oke, pertanyaannya adalah ketika kita terlanjur berbuat tidak baik terhadap orang tua, apa yang harus kita lakukan? kita terlanjur untuk berbuat tidak baik kepada orang tua, sebaiknya yang harus kita lakukan adalah
kita harus cepat-cepat untuk meminta maaf kepada orang tua sebelum nanti penyesalan itu datang. Dan kita juga harus memohon ampun kepada Allah dan kita juga harus berprinsip bahwa kesalahan itu tidak akan kita ulangi lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah atau kata-kata yang tidak pantas, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Silakan tampil kelompok. Kami dari perwakilan kelompok 2. Nama saya Alvin. Saya Intan Ramadhani Siti. Saya akan mempresentasikan hal yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua. Sikap yang harus dimiliki setiap anak terhadap orang tua. Adab adalah bentuk penghormatan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua. Adalah satu, menyakiti perasaan orang tua. Dua, membicarakan keburukan orang tua. Tiga, seorang anak tidak boleh memukul orang tua. Mari kita simak video berikut. Sekalian dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok lain untuk bertanya. Kelompok berikutnya tanyakan. Saya ingin bertanya, bagaimana jika orang tua telah tiada tetapi semasa hidupnya kita sering durhaka? Oke, silakan dijawab. Dah, silakan dijawab. Yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika kita jika orang tua kita telah tiada dan kita sering berbuat dosa padanya, maka kita harus sering-sering mendoakan kedua orang tua dan seringlah beribadah dan berbuat baik serta bersedekah. Oke. Udah paham ya? Perbuatan yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua. Coba diulangi lagi. Nah, kamu setir, apa itu adab terhadap orang tua? Apa saja? Adab. Tidak ngomong kasar. Tidak Berkata kasar. berkata kasar. Oke. Kemudian ada ini ketua nih. Apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua? Jangan menghargai orang tua. Jangan menghargai orang tua.
Siapa adab terhadap orang tua apa saja? Tidak berkata kasar, sopan santun kepada orang tua, ya, baik kepada orang tua. Tapi orang tua itu memang sudah berjasa dalam kehidupan kita, dan juga orang tua kita sudah menjadi perintah kita untuk berbuat baik kepadanya. Oke. Selanjutnya untuk materi berikutnya minggu depan kalian belajarlah tentang materi adat terhadap guru. Ini di rumah nanti dipelajari lagi di rumah, dipelajari lagi dan diulang-ulang, materi dibahas. Kemudian nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas materi adat terhadap guru. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan betul-betul kita nantinya menjadi seorang anak yang saleh, anak yang berbakti. Oke, kepada kedua kelas silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.